Timnas U17 terapkan perubahan kontrak Kasima Antlers. Kepercayaan diri Sintayong di Piala AFF U23. Pemain keturunan Belanda bocorkan naturalisasi baru PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hadapi Kasima Antlers, Timnas U17 terapkan perubahan. Pelatih Timnas Indonesia U17 mengisyaratkan akan menggunakan formasi berbeda kala menghadapi klub Jepang Kasima Antlers U18 dalam laga kedua uji coba. Sebagaimana diketahui sebelumnya, skuad Garuda Asia harus menyerah atas Barcelona Juvenil A dengan skor 3-0. Bima Sakti tak ingin meratapi kekalahan dan akan mengupayakan hasil yang lebih baik pada laga uji coba berikutnya. Menariknya, mantan gelandang Timnas Indonesia tersebut mengaku akan memberikan kesempatan kepada pemain yang belum dimainkan di laga uji coba Timnas Indonesia U17 berikutnya. Kita coba lagi pemain lain karena masih ada yang belum main tadi. Kita kasih kesempatan juga karena saya dapat informasi mereka pemain bagus-bagus. Ada beberapa U17, ada Timnas U21. Pokoknya tidak masalah, kita di sini paling penting kerja maksimal. Tidak perlu kekhawatiran lawan tim apa, yang penting kita bisa belajar, ucap Bima Sakti. Tentu menarik untuk menanti perubahan yang dilakukan Bima Sakti kontra Kasima Antlers U18. Meski begitu, mari tetap dukung skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17 mendatang. Faktor Sintayong tak takut bawa pemain lapis di Piala AFF U23. Pertama, rival alami nasib serupa. Timnas Vietnam U23 takkan menurunkan para pemain terbaiknya di Piala AFF U23 2023 nanti. Sebab skuad utama Vietnam diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sedangkan pemain yang turun di Piala AFF U23 2023 dan Asian Games 2022 merupakan personil pelapis. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Sintayong memiliki nasib serupa dengan pelatih Timnas Vietnam U23 di Piala AFF U23 2023 Hoang Anh Tuan. Bukan tidak mungkin tim-tim teratas lain seperti Malaysia dan Thailand juga mengalami nasib yang sama. Kedua, tanpa target. Sintayong tidak ditargetkan apapun oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mengarungi Piala AFF U23 2023. Kondisi ini membuat Sintayong dapat menginstruksikan para pemain Timnas Indonesia U23 tampil lepas. Meski begitu, bukan Sintayong namanya jika tidak memburu gelar juara. Pelatih asal Korea Selatan ini diprediksi tetap memiliki target pribadi, yakni membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023. Ketiga, tradisi juara. Indonesia memiliki tradisi juara saat tampil di ajang ini, sebab di keikutsertaan perdana mereka di Piala AFF U23 pada 2019, skuad Garuda Muda keluar sebagai juara. Sementara itu di edisi 2005 dan 2022, Indonesia diketahui absen. Jadi kepercayaan diri Sintayong untuk memberikan gelar perdana di sisa kontraknya sangat terbuka lebar. Timnas tambah pemain naturalisasi, Rafael Struijk beri bocoran. Kabar mengejutkan datang dari pemain naturalisasi Rafael Struijk yang mengungkapkan bahwa asisten pelatih Timnas Indonesia berencana ke Belanda untuk mencari pemain diaspora. Seperti diketahui, kabar Timnas Indonesia akan menambah pemain naturalisasi baru ramai berhembus belakangan ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menyebut pihaknya tengah mengurus proses naturalisasi demi menumbal kelemahan skuad Garuda.
Menariknya, Rafael Struijk membocorkan bahwa timnas Indonesia dalam proses mencari pemain diaspora. Rafael Struijk mengaku belum lama ini berkomunikasi dengan asisten pelatih skuad Garuda yang menyatakan ingin ke Belanda. Kebetulan, saya berkomunikasi dengan asisten pelatih timnas beberapa hari yang lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, mereka mencari lebih banyak pemain seperti yang saya dengar, jadi saya pikir dia datang. Ungkap pemain Ado Den Haag tersebut dalam sebuah wawancara. Andai hal itu benar terjadi, timnas Indonesia berpotensi ketambahan amunisi baru untuk menghadapi agenda selanjutnya. Diketahui skuad Garuda memiliki 2 agenda penting dalam waktu dekat, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Oleh karena itu, selain dengan pengalamannya di Eropa, para pemain keturunan juga dianggap dapat menularkan ilmu untuk penggawa Garuda lainnya.